Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil kabir, al-alimil qadir, al-hakimil khabir, alladhi jalla 'anil syabihi wan nadhir wa ta'ala 'anil syariki wal wazir, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Wa sallallahu ala rasulih Muhammad al-bashir al-nadhir as-siraj al-munir al-makhsus bil maqam al-mahmud wal hawd al-mawrud fil yawm al-abus al-qamtarir wa ala ashabihi al-athhar an-nujaba al-akhyar wa ahli baitihi al-abrar alladhina adhhaba Allahu anhum ar-rijs wa khassahum bit-tadhhir wa 'ala at-tabi'in lahum bi ihsan wal mutaqaddimin bihim fi kulli zaman. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Walhamdulillah fi hadhihi al-munasabah naltaqi bikum fi darsina fahuwa darsu usul al-fiqh wa ma zilna fi bab an-nahyi. Kita masih membahas tentang an-nahyu, yaitu larangan. Dalam pertemuan sebelumnya, fil liqa' as-sabiq qad bahathna at-ta'rif min nahyi. Sebelumnya kita sudah mengenal pengertian dari larangan itu sendiri, kemudian bentuk khusus dari larangan sebagaimana yang sudah kita bahas, yaitu berbentuk fi'il mudhari yang disertai dengan la an-nahiya. Nah, kemudian di sana ada selain bentuk dari al-mudhari al-maqrun bila an-nahiya. Di dalam buku disebutkan barisan paling bawah bahwasanya qad yustafadu talabu al-kaffi bi ghairi sighatin nahyi. Jadi terkadang yang namanya larangan itu bentuknya bukan hanya yang sudah kita bahas sebelumnya, akan tetapi di sana ada bentuk lain. Misal an yusafa al-fi'la bit-tahrim. An yusafa al-fi'lu bit-tahrim. Misalkan ada suatu perbuatan dan perbuatan di situ disifati dengan haram, maka itu pun termasuk larangan. Misal dalam sebuah kalimat kita contohkan al-khamru haramun, maka ini menunjukkan bahwasanya kita dilarang untuk meminum khamr. Atau as-sariqatu haramun, maka perbuatan mencuri itu juga hukumnya haram. Selanjutnya ada awil hadri, awil kubhi. Kubhun artinya adalah jelek. Misal dalam Al-Quran Allah berfirman innamal khamru wal maisiru wal azlam wal ansabu ridsun. Di sana ada pensifatan innamal khamru, yang namanya meminum khamr, wal maisir, berjudi. Di sana disebutkan kata ridsun. Kata ridsun adalah perbuatan keji. Maka yang namanya meminum khamr kemudian berjudi itu diberikan sifat bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan keji. Maka ini bisa menunjukkan bahwasanya yang namanya khamr dan berjudi itu pun dilarang, karena dalam Al-Quran di situ disifatkan dengan kata keji. Nah, au yatarattab ala fi'lihi iqab, atau misalkan di sana ada yang namanya yatarattab ala fi'lihi iqab. Ketika seseorang mengerjakan perbuatan tersebut, maka ia akan mendapatkan iqabun. Ini juga menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut termasuk dilarang.
ma taqtadhihi sighatun nahyi. Selanjutnya ada beberapa konsekuensi ketika muncul bentuk larangan. Sighatun nahyi 'indal itlaq taqtadhi tahrimal manhi anhu wa fasadi. Ketika ada bentuk larangan yang sifatnya mutlak, taqtadhi, maka menunjukkan bahwasanya apa yang dilarang itu adalah haram hukumnya, wa fasadi, dan juga perbuatan itu adalah perbuatan fasad, artinya yang rusak. Apa dalilnya? Nah, di antaranya adalah faminal adillah ala annaha taqtadi at-tahrim qauluhu ta'ala. Dalil yang menunjukkan bahwasanya yang namanya larangan itu menunjukkan haramnya perbuatan tersebut itu dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7, wa ma ataakumur rasulu fahudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka segala hal yang diperintahkan oleh Rasulullah maka kerjakanlah. Adapun apa yang dilarang oleh beliau tentunya melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala maka tinggalkanlah. Maka konsekuensi yang namanya al-amru, menjalankan suatu perintah itu sampai selesai. Begitu juga dengan yang namanya larangan. Maka kapanpun ketika itu dilarang, itu kita tidak boleh mengerjakannya. Kemudian ada dalil yang menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut al-fasad, rusak, atau di sini sia-sia. Itu ada dalil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah sering kita dengar insyaallah. Beliau bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi siapa saja orang yang mengamalkan suatu perbuatan laisa alaihi amruna, dan perbuatan tersebut laisa alaihi amruna, tidak ada perintah dari kami, maka perbuatan tersebut raddun, akan tertolak, alias fasidun, ay mardudun, tertolak. Wa ma naha anhu falaysa alaihi amrun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fayakun mardudan. Maka segala hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa alaihi amrun, dan juga tidak ada perintah dari Rasulullah, fayakunu mardudan, fayakunu al-amalu mardudan, maka perbuatan tersebut akan tertolak. Ini, maka di sini ketika muncul yang namanya larangan, berarti perbuatan tersebut hukumnya haramun au fasadun. Nah, di dalam Al-Qur'an begitu banyak contoh-contoh larangan. Misal dalam juz amma, insyaallah ikhwan wal akhwat sudah hafal semuanya. Contoh dalam surat Ad-Duha, wa ammas sa'ila fala tanhar, misalkan, wa ammal yatima fala taqhar, dan kepada orang yatim janganlah kalian menghardik. Maka perbuatan menghardik anak-anak yatim ini termasuk perbuatan yang haramun, yang tidak boleh kita lakukan. Itu konsekuensi ketika ada suatu larangan. Maka secara garis besar yang namanya larangan itu berarti perbuatan tersebut hukumnya haramun, haram untuk dilakukan. Atau wafasadi, perbuatan tersebut rusak alias sia-sia. Naqif ila hadhihi an-nuqtah fa insyaallah sanastamir hadha al-bab fi
في لقاء آت إن شاء الله أو في المناسبة الآتية بإذن الله تعالى. وهذا ما أستطيع أن أشرح لكم جميعا، ونسأل الله أن ينفعنا بهذا العلم. أخيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.